Pancasila itu Pancasila merujuk Hai, perkenalkan nama saya Zahra Dina Fadila dengan NIM 2584202010 Program Studi Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Ibu Diah Dwi Agustina SPD MPD. Dalam video ini saya akan membahas tentang sejarah dan filsafat Pancasila. Semoga video ini bermanfaat. Lahirnya Pancasila tidak terjadi secara instan, melainkan melalui fase panjang di akhir masa penjajahan Jepang. Pada 1 Maret 1945, Jepang membantu BPUPKI yang diresmikan pada tanggal 29 April 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara. Sidang pertama BPUPKI berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Tiga tokoh penting, Ahmad Yamin, Supomo, dan Soekarno, mengusulkan rumusan dasar negara. Pada 1 Juni 1945, Soekarno mengenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Setelah itu, dibentuk Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni yang memuat 5 sila dasar negara, termasuk sila pertama dengan frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan BPKI. Setelah kemerdekaan diproklamasikan 17 Agustus 1945, BPKI bersidang pada tanggal 18 Agustus dan menetapkan 3 hal. 1. Menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. 3. Membentuk sebuah komite nasional untuk membantu Presiden. Dalam sidang tersebut, sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa demi persatuan bangsa. Salah satu nilai Pancasila yang sangat tercermin dari proses ini adalah persatuan. Bayangkan, di tengah perbedaan agama, suku, dan pandangan politik, para pendiri bangsa bisa duduk bersama, berdiskusi, dan menyepakati sebuah dasar yang mengikat kita semua hingga hari ini. Filsafat Pancasila adalah sebuah konsep pemikiran filosofis yang berfokus pada nilai-nilai dasar yang menjadi landasan dan panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat, kalimat ini berarti melihatnya tidak semata-mata sebagai dasar bernegara, melainkan sebagai sistematis yang mencerminkan cara pandang hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga diposisikan sebagai filsafat yang menjadi dasar etika, moral, serta pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut contoh penerapan Pancasila. Pancasila itu tak sekedar dihafalkan, tapi juga perlu menjadi renungan atas setiap perbuatan. Karena dari sila pertama, kita bisa berangan bahwa semua manusia yang menyembah Tuhan tak perlu beradu dengan mengecilkan Tuhan agama lian. Pancasila itu tak hanya digumam dalam hati, tapi perlu selaras dengan tangan dan kaki. Karena sila kedua menjadi pedoman, tidak ada yang lebih tinggi daripada kemanusiaan. Sedang sila ketiga mengajarkan kita untuk saling bersatu dalam jiwa, raga, demi keutuhan negara. Pancasila itu bukan sekedar ucapan, tapi juga harus jadi dasar setiap perbuatan. Sila keempat adalah sebuah janji bahwa kepentingan bersama adalah pasti. Mendahulukan kepentingan pribadi itu merugi. Pancasila bukan hanya pajangan rumahan, tapi harus menyala bersama setiap kehidupan. Sila kelima dan keadilan adalah milik semua orang, bukan peruntungan yang beruang. Jadi, setelah kita mempelajari perjalanan panjang Pancasila dari perumusan hingga menjadi dasar negara, memahami sejarah dan filosofinya bukan hanya tentang mengingat masa lalu, tapi juga tentang menghargai nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya sebagai simbol, tapi sebagai pedoman hidup yang nyata. Sekian dan terima kasih.